Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube dimanapun Anda berada ya. Kali ini karena ada yang tanya kemarin, Bang bahas dong soal Google AdSense gitu ya. Jadi untuk hari ini maka akan kita kabulkan. Oke ya, jadi untuk Google AdSense ini teman-teman, mungkin pembahasannya akan kita mulai dari apa sih Google AdSense itu. Atau mungkin buat teman-teman yang mungkin memang baru mendengar, atau karena mungkin kalian baru pemula atau baru memulai konten di YouTube begitu ya, mungkin baru dengar kata Google AdSense, ya akan kita coba bahas dari awal mulanya dulu sampai nanti sebelum kita masuk lebih jauh ya. Jadi langsung saja, Google AdSense itu kalau menurut bahasa yang resmi teman-teman, Google AdSense adalah program periklanan daring ya. Program periklanan daring yang populer yang dikembangkan oleh Google untuk memungkinkan pemilik sebuah situs web atau mungkin blogger atau mungkin pembuat konten atau konten kreator gitu ya, yang memungkinkan mereka untuk bisa menghasilkan uang melalui tampilan iklan yang ditargetkan di platform mereka. Jadi secara lebih sederhana, mungkin ya secara gampangnya beginilah. Google AdSense itu adalah media penyalur gitu ya, media penyalur iklan beserta pembayarannya. Nah, mungkin begitulah teman-teman ya. Lalu, sejarahnya bagaimana sih kok ada Google AdSense itu? Nah, ini kalau menurut berbagai sumber, Google AdSense itu diluncurkan pada tahun 2003 tepatnya ya. AdSense telah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi banyak penerbit daring. Penerbit daring itu mungkin secara bahasa resmi ya, tapi kalau bahasa kita mungkin ya pokoknya publisher lah. Publisher itu ya orang yang mempublish konten gitu ya, baik dari konten tulisan yang ada di website-website itu, atau mungkin blogger yang bikin blog. Kalau dulu kan sempat namanya blogger, blogspot itu kan sempat trending begitu ya. Lalu berikutnya orang mungkin yang mengupload video, kalau di YouTube kan video ya, atau bisa dikatakan YouTuber. Kalau di TikTok ya mungkin TikToker gitu. Kalau mungkin Facebook ya Facebooker gitu ya. Oke, jadi kita lanjut aja. Yang jelas pada intinya AdSense ya berfungsi sebagai penghubung antara pengiklan dan penerbit atau antara brand atau sebuah produk dengan para konten kreator, mungkin begitu ya. Kemudian Google AdSense menyediakan cara bagi pengiklan untuk mencapai audiens target mereka dan bagi penerbit untuk mendapatkan uang dengan menampilkan iklan yang relevan bagi konten mereka. Maksudnya iklan yang relevan dengan konten mereka. Kalau misalnya konten kita itu tentang otomotif, maka tak jarang pasti iklannya itu ya seputar otomotif, mungkin iklan mobil, iklan motor, atau mungkin iklan sepeda listrik begitu ya. Berikutnya, program ini menggunakan teknologi, program AdSense ini maksudnya ya, yang disebut dengan periklanan kontekstual, yang menganalisis konten dari halaman web atau konteks dari video untuk menentukan apa kontennya. Kemudian program ini menampilkan iklan yang erat kaitannya dengan konten tersebut. Nah, ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau kalau konten kita mungkin konten memasak, maka iklannya yang tampil mestinya ya seputar dunia permasakan ya. Bisa jadi iklan panci, atau mungkin iklan penyedap masakan, atau mungkin iklan kecap, dan seterusnya. Lalu kemudian kita coba lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mengenal sejarah dari Google AdSense, kemudian bagaimana ia bekerja. Sekarang kita akan coba masuk ke lebih teknis ya, yaitu proses penggunaan Google AdSense yang melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, pendaftaran dan persetujuan. Nah, ya, kita kan kalau misalnya YouTube kita sudah memenuhi syarat, pasti kita akan diminta untuk membuat akun Google AdSense, teman-teman. Kalau memang belum punya, kalau sudah punya biasanya bisa pakai yang ada. Ya, penerbit yang tertarik untuk bergabung dalam program AdSense perlu mendaftar untuk akun melalui platform Google AdSense. Google meninjau situs web atau konten yang diajukan oleh pelamar untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan kebijakan dan pedoman program.
Setelah disetujui, penerbit dapat menghasilkan potongan kode iklan yang akan ditempatkan di situs web mereka. Mungkin ini kalau iklan-iklan yang seperti banner, gambar, kemudian iklan-iklan slide itu biasanya memang tampilnya di web teman-teman ya, atau di blog atau di apa namanya itu, di ya konten selain videografi lah ya, konten-konten tulisan seperti itulah. Kemudian langkah yang kedua, penempatan iklan. Penerbit memasukkan kode iklan yang dihasilkan ke dalam HTML halaman web mereka atau mengintegrasikannya ke dalam aplikasi seluler mereka. Teknologi Google kemudian memindai konten dan menampilkan iklan yang relevan di ruang iklan yang ditentukan. Jadi ini lebih ke web teman-teman. Kalau kita baca-baca dari sumber yang saya baca ini, jadi ini mungkin lebih mengingatkan saya kepada zaman-zaman dulu sebelum banyak orang menggunakan YouTube ya. Dulu kan masih blogger ya, pakai blogspot itu. Saya sudah pernah 2 kali mengajukan, dan yang pertama itu sudah ke blokir ya, karena dulu mungkin saya karena belum tahu iklan itu saya klik sendiri dan penghasilannya itu meningkat, tapi ternyata berikutnya bulan-bulan berikutnya ke blokir. Oke, jadi mudah-mudahan itu juga jadi pengalaman dan pembelajaran untuk teman-teman semua. Jadi jangan pernah kita itu ngeklik iklan sendiri ya. Kemudian berikutnya tampilan iklan ya. Tampilan iklan ini kalau mungkin kita sudah tidak asing lagi ya. Kalau di web itu kan ya tampilannya mungkin kotak, slide seperti banner, atau kadang kita mau download apa kita ngeklik dulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di YouTube ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Biasanya iklan itu juga iklannya iklan video, bentuknya bentuk video ya, walaupun kadang ada juga iklan yang berbentuk seperti pop up begitu ya, tampil di bawah layar video kita, biasanya begitu ya kalau YouTube. Kemudian kita masuk ke pendapatannya. Sekarang pendapatan. Penerbit menghasilkan pendapatan ketika pengguna berinteraksi dengan iklan yang ditampilkan, entah itu ngeklik iklannya atau mungkin hanya menonton iklannya atau mungkin tidak sengaja mengklik iklannya begitu ya. Interaksi ini bisa berupa klik atau bisa bayar per klik atau impresi, bayar per impresi, tergantung pada jenis iklan dan kampanye periklanannya. Maksudnya itu biasanya iklan itu kan juga banyak macamnya ya. Seperti yang kita ceritakan tadi, kalau lewat web ya mungkin bayarannya itu per klik ya. Kalau ada orang yang ngeklik ya kita dapat bayaran gitu. Kalau di YouTube kan enggak ya, misalnya enggak ada orang yang klik pun kita tetap dapat bayaran dari iklan, yaitu dengan cara penonton itu tidak men-skip. Nah, itu lebih banyak bayarannya ya. Tapi kalau penontonnya itu men-skip iklannya, itu ya tetap dapat bayaran, cuman kan enggak sebesar kalau mereka tidak melakukan skip. Berikutnya ke pembayarannya. Nah, ketika orang itu sudah ini kita bicara di YouTube aja ya, nggak usah bicara di web. Kalau misalnya channel kita itu sudah monetisasi, sudah disetujui untuk menjadi partner YouTube, maka setelah kita mendapatkan penghasilan dari bagi hasil iklan itu, maka kita akan diarahkan ke pembayaran ya, di area pembayaran. Nah, pembayaran itu kalau di Google AdSense teman-teman, ya seperti yang sudah saya tutorialkan di video 3 video sebelum ini mungkin ya. Mungkin coba kalian cari aja. Kita akan diminta untuk verifikasi akun bank di situ. Kalau dulu mungkin pakainya itu Western Union ya, atau lewat kantor pos seperti itulah. Kalau sekarang kan sudah bisa langsung melalui rekening kita pribadi. Berikutnya ke analisis kinerja. AdSense memberikan wawasan kinerja dan analitik yang komprehensif kepada penerbit, memungkinkan mereka melacak impresi iklan, klik, tingkat klik, dan pendapatan. Data ini membantu penerbit mengoptimalkan konten dan penempatan iklan untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, mungkin lebih gampangnya atau lebih sederhananya itu begini teman-teman. Jadi YouTube itu tidak serta-merta percaya dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Makanya sistem YouTube itu terus memperbarui algoritmanya sehingga orang-orang yang berbuat curang itu pasti ketahuan ya. Misalnya nih kita nonton video sendiri, kita ngeklik iklan sendiri, kita mungkin buat banyak email untuk subscribe channel sendiri dan seterusnya. Itu sebenarnya YouTube itu tahu teman-teman. Ini juga sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Jadi sebetulnya
apa yang kita lakukan dengan HP kita, itu YouTube itu tahu, teman-teman. Ya, kalian terserah mau percaya atau tidak, tapi YouTube itu tahu. Hanya saja YouTube itu juga masih memberikan toleransi apabila dilakukan dalam batas kewajaran ya. Jadi kalau misalnya kita nonton video kita sendiri satu atau dua mungkin tidak masalah ya, tapi ya sebisa mungkin jangan gitu loh ya. Nanti kalau sampai itu dikategorikan sebagai invalid click atau mungkin diindikasi sebagai sebuah kecurangan, maka akun kita akan di-banned, teman-teman, dan itu malah namanya bubar semuanya begitu ya. Jadi lebih baik kita hindari yang seperti itu. Jadi mungkin penjelasan sederhana ini yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi dari yang kita sampaikan tadi soal Google AdSense ya. Jadi mungkin langsung saja kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Google AdSense itu adalah sebuah platform yang kuat yang bisa memfasilitasi hubungan simbiosis mutualisme atau kerjasama saling menguntungkan antara pengiklan dan konten kreator. Dengan melalui teknologi periklanan ini, ya, berarti dia telah merevolusi cara konten daring yang dimonetisasi. Atau lebih gampangnya, Google AdSense ini telah berjasa begitu ya, untuk saat ini sudah dianggap berjasa karena bisa mengkoordinir atau menghubungkan dengan hubungan simbiosis mutualisme tadi, sama-sama menguntungkan antara yang buat buat konten dan pengiklan. Mungkin begitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kalau kalian punya pendapat lain atau punya masukan, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Atau kalau mungkin ada kritik dan saran, saya akan dengan senang hati menerima kritikan tersebut, karena dari kritik itulah kita bisa belajar dari kesalahan gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.